Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Wardoyo, dosen dari Fakultas Kesehatan Universitas Dian Swantoro Program Studi D3 Rekam Medis. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba untuk mengisi sesi perkuliahan guna memenuhi persyaratan untuk PDDU KTPT bidang program pengajaran. Pada sesi ini kami akan sampaikan materi pertemuan pertama tentang mata kuliah manajemen database. Sebelum dimulai, kita akan sampaikan dulu untuk capaian materi yang akan kita gunakan atau akan kita capai pada mata kuliah manajemen database ini, yaitu yang pertama adalah konsep file dan sistem basis data, kemudian konsep basis data dan juga database management system. Yang ketiga adalah pemodelan data dalam basis data. Kemudian yang keempat, entity relationship model. Yang kelima adalah relational model. Yang keenam, merancang basis data yang efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh adalah query dalam processing dan advance. Yang kedelapan, perkembangan basis data dan konvensional di masa yang modern ini. Yang kesembilan adalah konsep keamanan dari basis data itu sendiri. Sedangkan di pertemuan yang pertama ini, capaian yang akan kita capai adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang sistem file, sistem basis data, dan konsep dari database. Pengertian dari basis data adalah konsep dasar yang bisa kita ambil atau kita pahami sebagai pengertian dari database adalah kumpulan ataupun susunan data operasional yang lengkap dari sebuah organisasi yang dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh user ataupun pemakainya. Sedangkan pengertian dari sistem database adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan rekod-rekod yang menggunakan komputer dengan tujuan untuk menyimpan atau merekam serta memelihara data operasional lengkap sebuah organisasi perusahaan, sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakai untuk kepentingan proses pengambilan keputusan. Dari sini bisa kita tangkap bahwa database atau sistem database ini sangat penting di dalam pengembangan dan juga pengambilan keputusan di dalam sebuah organisasi atau bidang usaha yang kita gunakan atau kita kembangkan. Overview untuk komputasi di mana pada prinsipnya komputasi itu terdiri dari 4 dasar, yaitu user, aplikasi software, sistem software, kemudian ada komputer hardware, di mana aplikasi ini dibagi menjadi 2, yaitu aplikasi software dan sistem software. Aplikasi software ini adalah aplikasi yang dibuat mendekati atau digunakan untuk manusia, supaya manusia bisa menggunakan hardware-nya. Sedangkan sistem software ini adalah sistem yang dibuat, di-create untuk hardware-nya agar hardware ini bisa dioperasikan dengan maksimal, bisa dihidupkan, bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia juga. Konsep dasar dari sistem database yang akan nanti kita
lebih perdalam. Ya. Yang pertama adalah data. Data-data ini atau data ini mempunyai ciri. Yang pertama adalah data ini bisa disimpan dan terintegrasi. Terintegrated yaitu database merupakan kumpulan dari berbagai macam file dari aplikasi-aplikasi yang berbeda yang disusun dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang rangkap atau redundan. Ya, karena kalau file-file atau data itu saling rangkap, double, kembar-kembar, maka nanti hasilnya akan memberikan efek pada sistem penyimpanannya. Penyimpanannya jadi sangat besar atau membengkak. Ciri yang kedua adalah data dapat dipakai secara bersama-sama atau shared. Shared yaitu masing-masing bagian dari database dapat diakses oleh pemakai dalam waktu bersamaan untuk aplikasi yang berbeda. Sehingga data itu tidak harus tiap aplikasi punya satu data, ya, punya data yang berbeda-beda, tapi sebisa mungkin dalam sebuah aplikasi data itu satu, tapi bisa digunakan untuk beberapa bagian atau beberapa sistem yang digunakan di dalam organisasi tersebut, sehingga nanti tidak ada redundan yang tadi kita sebutkan di awal. Ciri yang ketiga adalah database itu butuh perangkat keras, butuh hardware. Karena file data itu adalah file yang terkomputasi atau data yang terkomputasi, informasi yang terkomputasi itu harus disimpan di dalam perangkat keras. Perangkat keras komputer yang sering digunakan untuk pengolahan sistem database itu bisa berupa yang pertama adalah perangkat untuk menyimpan, yaitu flash disk, contohnya hard disk, ya. Kemudian yang kedua ada perangkat input dan output, yaitu perangkat yang memberikan input kepada sistem dan juga bisa mengeluarkan output dari sistem yang kita bangun. Yang ketiga adalah peralatan komunikasi data, di mana peralatan komunikasi data ini penting juga ketika kita membuat sistem yang terintegrasi. Tentunya tiap-tiap hardware-nya itu butuh untuk dikoneksikan, untuk dikomunikasikan, ya, supaya data yang ada di pusat datanya bisa sampai kepada user ataupun klien-kliennya. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Software ini berfungsi sebagai perantara atau interface antara pemakai dengan database pada database. Bisa berupa database management system maupun program-program aplikasi buatan sendiri, ya, ataupun prosedur-prosedur yang dibuat sebagai standar pelaksanaan atau pengumpulan data juga informasi di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga adalah user atau pemakainya. Di dalam penggunaan database, ya, atau penggunaan data administrator di dalam sebuah perusahaan, user ini diklasifikasikan menjadi 3 user. Yang pertama adalah DBA atau Database Administrator. Ini adalah orang-orang yang bertugas mengelola sistem database secara keseluruhan. Ya, biasanya ini pihak IT-nya, ya. Kemudian ada yang kedua programmer. Programmer ini orang yang membuat aplikasi yang akan mengakses database dengan menggunakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk aplikasinya. Ya. Kalau yang pertama tadi DBA itu orang yang mengurus datanya, membuat query, membuat database, tabel, ya, kemudian menggabungkan file-filenya, gitu ya. Kemudian programmer ini yang membuat aplikasi yang akan menjadi tampilan dari usernya, yang membuat aplikasi inputnya, membuat aplikasi laporannya. Ini adalah programmernya. Datanya diurusi oleh DBA, aplikasinya yang membuat programmer. Yang ketiga adalah end user, adalah orang yang mengakses database melalui terminal atau query language yang disediakan oleh
database administrator ataupun oleh programmernya. Contohnya kalau misalnya kita di rumah sakit, informasi pasien ataupun pengunjung rumah sakit bisa melihat informasi dokter jaganya siapa, bisa melihat ruang ini available atau tidak, itu ya, jadwal jaga dan sebagainya. Nanti itu yang end user bisa melihat, gitu ya. Atau bagian dari penginput atau bagian pendaftaran, itu juga end user karena dia hanya mengakses aplikasi kemudian memberikan entry atau input kepada database-nya. Kemudian kita akan kaji hubungan antara database management system dan management system itu sendiri, di mana aplikasi itu nanti akan bersinggungan langsung dengan end user. Seperti tadi end user ya, orang luar ataupun petugas yang menggunakan aplikasi, ini bisa disebut sebagai end user, dokter, perawat, rekam medis ya. Ini adalah yang menggunakan end usernya sebagai pengguna aplikasi, ataupun misalnya pasien yang menggunakan sistem untuk booking perawatan ya, atau untuk sistem pendaftaran. Nah, ini ada juga end user. Kemudian dari end user tadi mengakses aplikasi basis data yang akan memberikan masukan kepada database management system. Kemudian naif user ini adalah DBA tadi, database management administrator, yang bisa memberikan akses maupun intervensi terhadap database management systemnya. Kemudian sistem database tadi akan memberikan atau disimpan di dalam basis data. Nah, basis data ini yang berupa hardware tadi, bisa berupa hard disk, flash disk, maupun media penyimpanan yang lain. Ya, nah basis data inilah nanti yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan maupun keberlanjutan sistem yang digunakan. Pada database ya, ada hubungan-hubungan ataupun seringkali terkait ya, dengan jenis data yang akan dimasukkan. Ya. Jadi ketika kita membuat database, itu data-data yang dimasukkan atau yang masuk ke dalam sistem bisa dibedakan menjadi 3 jenis data. Yang pertama adalah data operasional, ini adalah data organisasi berupa data yang disimpan dalam database. Kemudian data masukan atau data input yang dimasukkan dari luar sistemnya melalui keyboard ataupun media input yang lain. Kemudian data keluaran atau data output berupa data laporan yang dihasilkan dari sistem yang akan dicetak oleh peralatan output. Contohnya data operasional ini misalnya data pegawainya, ya, data obat, data data untuk meja, kursi, hardware dan lain sebagainya. Kemudian data masukan ini adalah mungkin dari data pasien, ya, data medical recordnya yang diinput melalui keyboard, ya. Kemudian data-data yang berhubungan dengan apotek, obat, perawatan pasien, gitu ya. Nah, data keluaran ini lebih ke data output. Ya, data yang diinput tadi disinergikan dengan data operasional, nanti akan tampil laporan-laporan, laporan keuangan, billing untuk tagihan pasien, gitu ya, laporan untuk penggunaan alat dan sebagainya. Ini adalah data-data yang berhubungan dengan database. Kemudian keuntungan pemakaian dari database ini ya ada banyak sekali, tapi yang paling menjadi dasar adalah terkontrol dan inkonsistensi. Jadi ini yang seringkali menjadi tolak ukur, perangkap datanya bisa dikurangi dan inkonsistensinya harus bisa dijaga. Ya, jangan sampai data-data itu sering berubah-ubah, ya, tidak konsisten. Oke.
Kemudian kerugian dalam penggunaan database ini, selain tadi keuntungannya yang begitu banyak, tentunya kita membutuhkan hardware dan juga kecukupan di dalam membuat database itu sendiri. Yang pertama, mahal dalam implementasinya. Kenapa mahal? Karena dengan menggunakan database kita butuh yang pertama hardware-nya seperti tadi ya, kemudian software-nya juga harus membeli atau membuat ya. Kemudian kerugian yang kedua ataupun kesulitannya adalah rumit, kompleks, karena di awal harus sesuai dan sistem itu terus berkembang ya. Sistem itu terus berkembang sehingga kemungkinan perubahan itu terus berlanjut ya. Recovery dan backup sulit ini karena seringkalinya sistem tidak siap ya ketika ada bencana. Ya, ini harusnya nanti untuk menanganinya ini atau menanggulanginya bisa dibuatkan sebuah metode di mana metode tersebut bisa mengcover setiap data yang masuk ke dalam database-nya. Kemudian yang keempat adalah kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Ini tentunya juga sangat tergantung dari database management sistemnya. Istilah-istilah yang sering dipakai dalam basis data yang pertama adalah enterprise. Ini adalah istilah lain untuk bentuk organisasi. Contohnya sekolahan, itu ada database sekolah, ya rumah sakit ada data pasien. Kemudian entitas ini objek di dalam enterprise-nya. Contohnya untuk bidang mahasiswa ada entitas mahasiswa, ada entitas pembayaran sekolah, ya, ada entitas buku, ya. Kemudian di bidang kesehatan ada entitas pasien, dokter, obat. Ini adalah objek yang ada di dalam enterprise-nya. Kemudian atribut atau feed, ini yaitu setiap entitas mempunyai atribut yang disebutkan untuk wakili entitas tersebut. Contohnya misalnya entitas siswa atau mahasiswa atau pasien itu punya NIM, punya nama, punya alamat, ya, atributnya. Ketika pasien itu atributnya apa aja? Oh, punya nomor RM, punya nama, punya nomor NIK, ya, nomor induk kependudukan, namanya siapa, tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian data value, data aktual, informasi yang disimpan di dalam tiap atribut. Entity atau entitas mempunyai atribut ada isinya. Data value itu contohnya Agung Wardoyo, NPP-nya 0686 12 1997 112, alamatnya Semarang. Itu adalah datanya, isi dari tabelnya. Kemudian record atau tabel adalah jumlah, ya, jumlah data yang diinput atau jumlah entity, jumlah elemen di dalam entitinya. Jumlahnya berapa, jumlah namanya berapa, jumlah data value-nya berapa. Ini adalah barisnya. Satu baris itu namanya satu record atau satu tabel. Yang selanjutnya adalah file. File ini kumpulan dari record yang sejenis yang mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda data value-nya. Satu file itu berarti satu nama, biasanya satu nama tabel, satu nama data. Kemudian kunci elemen atau sering disebut sebagai primary key yang harus unik untuk mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas. Sebuah entity itu harus mempunyai primary key. Nama filenya file mahasiswa, data mahasiswa. Itu nama entitasnya. Punya atribut NIM, nama, alamat. Elemen kuncinya adalah NIM, karena NIM yang paling unik, karena NIM nggak ada yang sama. Kalau nama kemungkinan ada yang sama. Kemudian tujuan dari perancangan database itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi, memudahkan pengertian ataupun struktur organisasinya, struktur informasi tentunya. Yang ketiga adalah mendukung kebutuhan dari pemrosesan dan juga objek tampilan, response time, processing time, dan storage space. Ya, tujuannya itu supaya responnya cepat, ya, prosesnya juga cepat, penyimpanannya juga tidak boros.
aplikasi database dalam sebuah life cycle atau sebuah kehidupan dari database itu yang pertama adalah definisinya dulu, kemudian dirancang, kemudian diimplementasikan. Jadi dalam membuat sebuah database itu kita perlu yang pertama definisikan dulu ruang lingkupnya kayak apa, ya, penggunanya siapa saja, mau diaplikasikan di bidang apa, kemudian dirancang, didesain, ya, secara logik maupun fisik. Logiknya itu berapa tabelnya, ya, berapa tabelnya, berapa database-nya, penggunanya berapa. Secara fisik nanti ketika disimpan, ini disimpan di server mana, berapa besar media penyimpanan yang harus disiapkan. Kemudian setelah dirancang, aplikasi database itu diaplikasikan secara konsep, ya, dengan file database yang disinergikan dengan aplikasi software yang dibuat oleh para programmer. Yang keempat adalah pengambilan konversi atau data, ya, loading dan data konversinya. Kemudian yang kelima, pengkonversian aplikasi dapat berjalan dengan database yang baru. Yang keenam tentunya adalah pengujian dan validitas. Ini juga sangat penting karena di dalam database ketika kita menjalankannya harus menampilkan data-data yang real, ya, dan menentukan kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketujuh tentunya monitoring dan maintenance. Ketika semua sudah selesai, tiap session atau tiap periode harus dimonitor database-nya performanya seperti apa, menurun atau tidak, ya. Dilakukan proses maintenance dalam database berjalan, dan jika ada perubahan maka dapat dilakukan upgrade. Harddisknya sudah penuh apa belum, cukup apa tidak untuk penyimpanannya, harddisknya bagaimana, ini harus sering dilihat. Yang keenam, 6 fase dalam perancangan database. Yang pertama adalah pengumpulan dan analisa, ya. Kemudian yang kedua adalah perancangan secara konsepnya, skema digambar dulu, yang menggunakan use case atau menggunakan ERD, DFD, kemudian dipilih database management systemnya, mau pakai sistem apa, ya, mau pakai bahasa pemrograman apa, mau di query seperti apa, ya. Nah, ini juga terkait dengan faktor teknis dan faktor ekonomi juga politis yang berhubungan dengan biaya hardware-nya, programmernya, biaya personelnya, gitu ya. Kemudian juga faktor organisasi yang terkait dengan struktur organisasinya. Contoh kasus misalnya di dalam kita membuat sebuah database, kasusnya di sini contohnya tentang misalnya kita membuat sebuah perpustakaan smart, ya. Nah, ini diminta untuk menentukan atribut, ya, value data, record, dan juga tabel enterprise-nya digambar, ya. Nah, ini ketika kita mempunyai seperti ini, kita akan mencoba, enterprise itu apa, ya, namanya adalah sebuah perpustakaan, entitasnya bank, misalnya perpustakaan bank. Bank ini punya nasabah, punya teller, punya satpam, ya, enterprise-nya. Kemudian entitasnya nasabah, teller, satpam. Kemudian nasabah ini punya kode nasabah, atributnya. Tellernya punya nomor induk, satpamnya punya nama, punya kuota. Datanya, data nasabah contohnya kode nama, disesuaikan dengan atributnya. Nasabah, atributnya punya kode, punya nama. Nah, ini ada contoh untuk penggunaan atau cara pengerjaan tugas yang tadi. Jadi nanti anak-anak ketika menjawab kasus enterprise ini, ya, yang perpustakaan, nanti silahkan dibuat seperti contoh ya seperti ini. Jadi enterprise-nya apa, bank, ya, punya entitas apa saja, gitu ya. Kemudian untuk contoh enterprise yang lain penggambarannya. Nah, ini soal-soal untuk tahu sebagaimana sejauh mana anak-anak itu paham dengan apa tadi yang saya sampaikan. Yang pertama ini ya, suatu sistem pengelolaan dan penyusunan data dengan menggunakan komputer yang digunakan untuk pengambilan proses disebut apa? Betul sekali, sistem database. Kemudian yang kedua, fakta dari suatu objek disebut apa? Fakta. Betul sekali, data. Data ini adalah fakta, ya, fakta yang bisa indera yang bisa kita
deskripsikan ini adalah data. Kemudian yang ketiga, faktor dari suatu objek disebut, fakta dari suatu objek disebut, fakta dari suatu objek, metadatanya atau datanya. Ya. Nah, kemudian yang merupakan pemakai atau user dari database di bawah ini kecuali siapa? Ya. Programmer, end user, network guy, DBA, sistem analis. Yang bukan adalah betul sekali network guy, ya, karena network guy itu apa Pak? Network guy itu orang yang ngurusi tentang jaringan komputer, itu nggak butuh ya. Yang butuh adalah programmernya yang buat aplikasi, end user yang mengakses, DBA database administrator, sistem analis adalah yang membuat analisa dari sistem database-nya. Yang ketiga, yang merupakan pemakai user atau end user kecuali, ini diulang tadi ya. Yang keempat, istilah dari lain dari entitas adalah entitas. Iya, betul sekali, file ya, entitasnya. Entitas, enterprise punya entitas, entitas punya atribut ya. Entitas ini sering disebut sebagai filenya. Filenya apa tuh namanya? File mahasiswa, file pasien itu namanya file entitas ya. Yang kelima, kumpulan dari field yang sejenis disebut dengan fieldnya ya, kolomnya. Kolom yang sejenis disebut dengan, betul sekali ya, record atau kolom. Record atau kolom. Yang ke bawah feed sejenis ya, namanya kolom ya. Jadi kalau feed sejenis, feed itu kan biasanya kalau atribut punya feed ya, name, nama. Nama-nama itu nama lainnya adalah kolom. Kalau record jumlah row-nya atau jumlah datanya. Demikian yang bisa kita sampaikan di sesi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi yang kedua nanti untuk mata kuliah pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen database. Demikian dari Pak Agung untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.